Halo, selamat malam teman-teman Mitra 3i Networks dimanapun saat ini teman-teman Mitra berada. Salam tiga jari. Malam ini malam Kamis atau tepatnya hari Rabu malam tanggal 27 Mei 2020. Saya ingin berbagi sedikit pada malam hari ini tentang apa yang saya dapatkan dari buku ini teman-teman. Buku Networking Insurance yang ditulis oleh Bapak Yosef Setiawan, ya, luar biasa, teman-teman bisa lihat. Saya melihat bahwa buku ini memberikan inspirasi yang luar biasa. Ada beberapa yang sudah saya baca dan saya tandain. Dan sebenarnya kalau kita memahami sebuah bisnis 3 Network ini memang bisnis yang simple, bisnis mudah, bisnis jangka panjang, bisnis yang intinya kita cukup mengikuti sistem saja. Kita belajar apa yang dikatakan oleh leader aktif kita. Misalnya kita diminta untuk nonton Zoom meeting, ya nonton saja. Dan saya pribadi merasakan manfaat dari menonton Zoom meeting, ya teman-teman. Menonton Zoom meeting itu mungkin ya dengan durasi waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. Mungkin kalau bagi yang tidak memiliki motivasi yang cukup kuat mungkin menjenuhkan, tapi saya banyak belajar dari banyak testimoni yang disampaikan para leader melalui Zoom meeting nasional maupun grup, dan saya terinspirasi dengan pencapaian-pencapaian dan bagaimana perjuangan mereka, perjuangan yang luar biasa. Dan saya ada membaca di buku ini, ya, ini kemarin saya ada sempat bagikan pada saat saya juga ada berkomunikasi dengan mitra saya di sebuah desa yang cukup jauh dari kota Nangabulik, yaitu Ibu Lina Silvianti. Saya berkomunikasi ya kurang lebih 1 jam lah. Saya juga ada sempat menghubungi video call dan ada kesempatan kita interaksi melalui Zoom meeting, tapi ternyata karena durasinya cukup pendek karena kita menggunakan Zoom meeting kan belum berbayar, jadi mau tidak mau kita terbatas. Jadi akhirnya saya lanjutkan melalui telepon biasa, ya. Nah, di sini saya katakan pada Bu Lina, kalau seandainya kita tidak memiliki impian, itu ibarat seperti kita menaiki kapal atau menaiki pesawat, ya, tanpa memiliki kompas. Apa yang terjadi pada saat kita menggunakan atau menaiki kapal itu tadi? Kita mau menuju dari kota, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, saya yakin pasti akan membahayakan kapal itu, karena kalau kapal sampai tidak memiliki kompas, berarti dia sama saja mencari gara-gara di tengah lautan yang cukup luas. Dan saya melihat memang selama ini kalau saya perjalanan, selama saya kuliah di kota Bandung, sempat berjalan selama 4 tahun dan 2 tahun, ada tambahan. Saya pulang pergi dari Bandung menuju kota Semarang, dan dari Semarang menuju kota Sampit, ya, itu melalui laut, dari pelabuhan Tanjung Mas menuju pelabuhan kota Sampit. Itu bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 24 jam. Jadi kalau kita berangkat pagi sampai di kota Sampit itu pagi lagi. Jadi tidak terasa kalau kita berangkat pagi. Jadi pagi kita menuju siang dan sore sampai malam harinya kita tidur, besok pagi udah sampai. Nah, apa yang menyebabkan kapal itu bisa sampai dengan tepat? Saya yakin itu adalah sebuah alat berupa kompas. Nah, sama seperti di bisnis ini, ya. Kalau kita tidak memiliki kompas berupa dream itu kan tidak bayar. Dream itu gratis. Tapi banyak orang tidak berani ngambil keputusan membuat daftar impian atau dream book, ya. Ya, saya sedang mencoba nanti membuat, saya print nanti untuk teman-teman mitra. Saya ingin mengajari diri saya juga
bahwa ketika saya membagikan apa yang saya bisa bagikan, itu saya lakukan lebih dulu. Jadi misalnya saya ini kalau bikin rumah mungkin sudah terrealisasi, tapi mungkin ada niat lagi pengen punya capaian terukur ya. Ya siapa tahu nanti ada rezeki kita bikin rumah yang baru ya, rumah yang lebih ya, ya mungkin rumah yang ada ini diperbaiki kembali, dibagusin atau dibikin lebih menarik ya kalau rezeki ada. Nah, jadi saya kembali kepada dream tadi. Dengan dream saya yakin setiap orang apalagi memegang erat impiannya itu pasti akan memberikan kekuatan, walaupun di tengah-tengah kita membagikan peluang ini banyak sekali penolakan. Saya mengalami banyak sekali penolakan yang kalau saya hitung-hitung, kalau saat ini mitra ada mencapai 240-an ya saat ini, ya kalau saya hitung ada sekitar, ya hitung aja mungkin kalau 1:10 ya, 9:10 berarti kurang lebih ya mungkin 500 sampai 700 orang yang menolak apa yang kita bagikan dalam tim ya. Tapi tidak masalah, karena hukum itu terjadi terus gitu. Nah, dari apa yang kita lakukan mulai dream itu, ya saat ini mungkin dream itu belum terpenuhi semua, belum tercapai semua ya. Tapi satu contoh ya, saya memiliki dream pada saat saya memiliki impian pada saat saya memulai kehidupan berumah tangga dengan istri saya. Itu ya Tuhan, kalau boleh diizinkan saya berdoa pada Tuhan bersama dengan istri, bagaimana kami bisa memiliki tempat tinggal yang layak, kami bisa tidak seterusnya atau lama tinggal di kontrakan, karena memang lumayan besar biaya untuk kontrakan. Dan puji Tuhan, alhamdulillahnya saya bisa pada akhirnya ya, saya ambil keputusan awalnya ya, saya ambil keputusan ya, walaupun itu dengan perjuangan yang luar biasa, kita harus ngambil kredit di bank. Tapi akibat dari sebuah keputusan itu, walaupun dengan perjuangan yang luar biasa beratnya, karena pada saat sedang mengerjakan rumah itu saya sempat mengalami bersama istri mengalami tipes, sakit tipes. Dan sakit ini cukup berat karena mungkin karena pengaruh faktor stres ya, stres akibat kita mengambil pinjaman di bank, ngambil 100 juta lebih sedikit ya, 100 juta sekian, dan kembalinya dalam waktu 10 tahun itu 2 kali lipat. Artinya itu 100% lebih kita harus mengembalikan pinjaman yang kita pakai ya, untuk bangun tempat tinggal. Ya tapi tidak mengapa, akhirnya saya coba menghibur hati saya bersama istri. Ya anggap saja kita memiliki tabungan untuk cicil untuk bisa bikin tempat tinggal. Dan alhamdulillah dalam waktu sekitar 2 bulan setelah pengerjaan, rumah ini bisa selesai walaupun bertahap. Saya mengakui sekali perjuangan untuk menyelesaikan rumah tempat tinggal kami ini ya ibarat orang berdarah-darah juga ya. Tetapi ya memang itulah hidup, seni kehidupan. Kalau tidak ada hal seperti itu, tidak ada cerita. Sampai pada suatu ketika sempat saya mau menempati rumah ini, belum ada listrik, belum ada jendela, belum ada pintu. Nah itu teringat saya dengan listrik. Kami berdua akhirnya harus mengorbankan cincin pernikahan kami untuk dijadikan meteran listrik. Dan itu bagi saya perjuangan luar biasa, karena cincin pernikahan ini kan boleh dikatakan simbol ya, tapi akhirnya cincin yang mengikatkan hati kami menjadi suami istri itu akhirnya menjadi sebuah penerangan. Tapi tidak mengapa, nanti kalaupun ada rezeki kita akan beli kembali untuk kita pakai. Nah, saya mau cerita bahwa dream itu sangat penting teman-teman. Kalau kita tidak memiliki dream, apa yang terjadi? Kita akan menjadi melangkah tanpa arah, ya kan? Kalau teman-teman mau coba silahkan. Tapi saya bersyukur nanti saya akan coba membuat gambaran lebih konkret ya. Saya akan coba print, nanti saya tempel di kamar tidur saya atau di mana saya gampang melihat, baik itu di kantor atau di rumah. Jadi saya melihat sebuah penggambaran, kalau kita doakan, kita yakini dan berani bayar harganya, tidak ada yang tidak mungkin bahwa pencapaian itu terjadi.
kita membangunkan raksasa tidur yang ada dalam diri kita. Karena potensi diri kita itu sebenarnya ada pada alam bawah sadar kita. 80% kekuatan itu di alam bawah sadar kita. Nah, kita coba bangunkan itu. Nah, saya ingin berbagi sedikit di kesempatan ini, melalui video ini. Ada yang saya bahas dengan Bu Lina Silvianti kemarin. Disebutkan melalui buku Pak Yosef Setiawan ini ya, teman-teman. Success in networking insurance. Jadi keberhasilan di dalam dunia asuransi yang menggunakan jaringan. Nah, ini yang dilakukan oleh 3i. Nah, ini di sini disebutkan kaitan dengan daftar nama ya, teman-teman. Daftar nama. Nah, jadi saya sedikit ulas. Apapun bisnisnya, baik membuka dealer mobil atau membuka tempat bimbingan belajar, maka pertama yang harus Anda lakukan adalah mengisi daftar nama. Saya ulangi ya, adalah mengisi daftar nama. Tidak ada satupun bisnis di dunia ini ya yang bisa berhasil tanpa adanya daftar nama. Jadi tidak ada kalau tidak ada daftar nama. Jadi saya yakin selevel Mark Zuckerberg, Colonel Sanders, Jack Ma, Bill Gates, Warren Buffett, dan orang-orang besar lainnya pasti memiliki daftar nama ya. Demikian juga hanya dengan bisnis network marketing ya. Bahan dasar di bisnis ini adalah daftar nama. Kalau begitu, orang seperti apakah yang harus dimasukkan ke dalam daftar nama Anda? Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah semua orang yang kita kenal. Jadi semua orang tanpa terkecuali ya, teman-teman. Kesalahan orang-orang pertama kali menjalankan bisnis network marketing adalah hanyalah memasukkan nama orang-orang yang dianggapnya cocok dengan bisnis ini. Jadi kalau yang tidak cocok dia tidak masukkan. Padahal itu keliru. Jadi kita memasukkan semua. Jadi saya juga barusan membuat daftar nama, ada sekitar 444 daftar nama yang sedang saya garap juga, teman-teman. Saya buat stabilo dan mungkin itu menjadi target dalam waktu sekian hari dan sekian minggu di depan ya. Karena memang bulan lalu sudah ada pencapaian 2 elit, yaitu Bapak Sapri dan istri saya Ister Triwayuni. Dan bulan ini mudah-mudahan kita akan mencoba bersama tim atau rekan-rekan kita, mitra kita yang pengen elit juga. Karena elit di 1-2 bulan, apalagi di saat pandemi ini, saya yakin akan besar. Dan memang saya sudah lihat besar. Dalam elit satu bagian saja itu mencapai 1,2 juta. Kalau dia 2 bagian 10 orang itu mencapai 2,4. Artinya kalau yang biasanya 600.000, ini berarti 2 kali lipatnya atau 100%-nya ada peningkatan ya. Jadi yang saya lanjutkan sedikit sebelum kita selesaikan, yaitu yang benar seharusnya adalah memasukkan semua nama orang yang dikenal ke dalam daftar nama Anda. Selanjutnya Anda tinggal melakukan penjelasan bisnis kepada semua orang tersebut satu persatu. Jadi intinya kalau saya memakai istilah apa yang disampaikan oleh Bapak Budi Haji Pranata, leader kita dari Wonosobo yang saat ini ada di kota Bogor atau Depok ya. Beliau katakan yang penting buka mulut pada siapa saja kita ketemu. Jadi tugas kita bukan merekrut ya, tetapi menceritakan, berbagi cerita. Entah orang itu mau atau tidak, itu urusan yang bersangkutan. Tugas kita menceritakan. Nah, bagaimana kita menceritakan supaya orang itu percaya? Yang penting kita mulai dengan rasa percaya pada diri kita sendiri. Kita mulai dengan doa tentunya. Kita bertindak ya. Dan saya yakin kepercayaan diri kita itu akan terbangun ketika kita pelan-pelan setiap waktu belajar. Kita isi diri kita kosongkan gelas kita, lalu kita isi dengan berbagai materi-materi penting seperti yang saat ini saya baca ya. Saya juga ikuti rutin Zoom meeting. Jadi setiap hari kalau saya boleh bagikan tips saya untuk memulai bisnis 3i ini supaya semangat tetap terjaga, walaupun memang saya merasakan sendiri ya, di saat seperti ini sulit sekali kadang kita untuk ketemu orang dan untuk face to face begitu, karena itu harus janjian. Apalagi orang kan mungkin mikir juga, apalagi kondisi COVID ini berisiko cukup tinggi ya.
bagi kita dan keluarga maupun orang lain. Jadi akhirnya itu mempengaruhi kita. Dan salah satu yang saya pelajari dari bisnis 3i, untuk bertahan dalam bisnis yang jangka panjang ini, kita harus ikuti sistem. Tidak ada kata lain. Jadi kalau leader kita mengatakan ini, paling tidak kita ikuti ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan malam hari ini kepada teman-teman mitra 3i Network dimanapun saat ini teman-teman berada. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya bersyukur malam ini saya bisa ngikuti Zoom yang ditampilkan Ibu Eri Berniati dan suami beliau Pak Sugiarto, sepasang suami istri yang full time saat ini ada di 3i Network. Satu sisi suami beliau adalah God Agency, sementara istri beliau adalah Platinum. Wah, itu luar biasa. Saya juga berdoa dan berharap semoga kiranya ke depan saya bersama istri saya juga bisa seperti beliau, memiliki bisnis bersama-sama. Ya, itu saja sementara ini teman-teman. Terima kasih atas perhatian kita semua. Gokron, salam kemenangan, salam di titik pencapaian. Terima kasih, salam Crown Indonesia.